Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kebetulan saya masih berada di proyek ya. Kita menunggu teman-teman ya yang mungkin hadir malam ini. Silahkan bisa komen gitu ya. Jadi sebenarnya di closing mastery itu perjalanan teman-teman bagaimana sih mencari konsumen ya. Kebetulan dengan cara bagaimana sih biasa ya proses marketing dari mulai beriklan sampai dengan closing gitu ya. Itu sengaja apa yang saya sampaikan banyak di status ya, dan kemudian ada juga teman-teman yang ikut di closing mastery. Apa sih di closing mastery ya? Jadi kalau teman-teman mungkin apa sih ya closing di closing mastery itu, jadi ini kita ada modul ya di closing mastery gitu ya. Jadi banyak modulnya, artinya teman-teman bagaimana sih perjalanan teman-teman mau closing gitu ya. Perjalanan bagaimana sih kita mulai proses beriklan, selanjutnya bagaimana sih tahap-tahapan ya, dari mulai bagaimana cara teman-teman men-screening database gitu ya. Yang pertama beriklan, bagaimana cara kita membuat copywriting gitu ya. Itu dalam bahasanya dalam lead generation ya. Lead generation itu bagaimana kita membuat iklan dengan bahasa copywriting yang bagus supaya teman-teman nanti ketika mendapatkan konsumen gitu ya, teman-teman tahu nih ya seperti apa targeting yang teman-teman harapkan. Jadi kebanyakan itu targetnya kebanyakan saya lihat gitu ya di Facebook, di IG gitu ya, di browse. Tadi saya muter-muter di project lah, artinya siapa sih kompetitor saya gitu ya. Itu mereka bahasanya masih, kalau saya lihat ya, bahasa ngambang gitu ya. Ngambang itu artinya tidak target lah. Ini orang mau cari cash apa mau cari cicilan gitu ya. Itu artinya targetnya masih masih simpang siur, tidak terfokus kita mau nyari cash atau mau cari cicilan gitu ya, bahasanya ya lihat gitu. Jadi dijual itu masih bicara harga gitu ya, tapi di situ ada cicilan ya gitu. Mau jualnya mahal tapi di situ tulisannya DP 0% gitu ya. Itu jadi orang simpang siur, artinya pasti saya yakin sih leadnya banyak tapi nggak bisa closing tuh, karena banyak orang datang cuma tanya-tanya doang gitu ya dan tidak bisa closing. Itu yang menjadi permasalahan gitu ya, karena mungkin screening database-nya kurang bagus atau gimana, atau bahasa copywriting-nya kurang mengena di konsumen. Ini konsumennya targetnya ingin mungkin penghasilan sekian atau seperti apa, tapi dia bahasanya itu ya seperti itulah. Saya pernah bikin itu cicilan 3 juta gitu ya teman-teman, cicilan 3 juta, malah yang datang mungkin bergaji 5 juta, bergaji 4 juta, 6 juta. Ketika kita masuk proses ke perbankan ya turun plafon gitu ya. Itu yang menjadi masalah ya. Ketika suruh nambah DP padahal di situ DP 0%. Itu menjadi menjadi dilema. Artinya mereka pasti tidak bisa closing gitu. Artinya ketika mau nambah DP padahal tulisannya di situ DP 0%. Artinya itu yang menjadi banyak konsumen yang sudah closing tidak bisa akad. Itu yang terjadi di lapangan, banyak terjadi seperti itu. Dan saya juga pernah sering seperti itu. Waktu dulu kita bikin DP 0%, ketika plafon turun, ya udah, yang terjadi begitulah ya. Itu belum masalah-masalah mereka yang terkena hijacking gitu ya. Atau padahal kita mentarget mereka cicilan mungkin DP 10% gitu ya, tapi akhirnya yang terjadi seperti itu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan deal closing mastery gitu ya? Yang pertama kita mungkin di sini kita banyak ya, bagaimana sih teman-teman cara membuat lead generation ya dari online ya. Jadi banyak cara-caranya bagaimana sih targeting. Teman-teman saya yakin teman-teman bisa beriklan dengan Facebook Ads, IG Ads gitu ya, Google Ads gitu ya, dengan cara berbayar atau cara yang gratisan gitu ya. Atau mungkin teman-teman beriklan di marketplace ya, marketplace Facebook atau marketplace yang lain gitu ya. Marketplace lain contohnya kayak ya banyak lah, OLX, Urbanindo, Urbanindo.com dan macam itu. Tapi targetingnya kadang-kadang kurang Artinya teman-teman ingin target seperti itu,
Tapi yang kenyataannya adalah yang datang bukan yang seperti teman-teman targetkan gitu. Itu padahal di Facebook itu minatnya ini gitu ya. Tentunya yang datang ya beda gitu ya. Karena adapun mereka kemampuannya itu tidak tidak ada yang seperti diinginkan sama teman-teman gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, kalau sudah bahasa iklannya seperti itu, artinya konsumen datang yang tidak sesuai dengan teman-teman targetkan, maka yang terjadi di lapangan adalah yang datang yaitu ketika kita lihat konsumen sudah oke, sudah deal gitu ya, sudah lihat cocok dengan lokasi, kenyataannya adalah mereka tidak bisa terjadi closing iya, tapi nggak bisa akad gitu ya. Artinya banyak cuma datang, terima kasih Pak, saya pikir-pikir lagi ya Pak, pulang. Datang lagi, Pak nanti saya bicarakan dengan keluarga, pulang gitu aja Pak. Karena padahal itu sebuah alasan sebenarnya, sebuah alasan konsumen untuk menolak gitu ya. Karena dia kenyataannya pada dasarnya dia nggak sesuai. Pertama dia nggak sesuai dengan apa yang dia lihat gitu ya. Padahal kenyataannya DP 0%. Ketika diproses ke bank, plafon turun, dia sudah nambah DP, ogah, orang nggak punya uang ya. Padahal targetnya orang yang tidak punya uang. Itu yang terjadi dalam teman-teman kesalahan pertama adalah bagaimana teman-teman mencari lead generation. Jadi gini, lead generation itu teman-teman biasanya gini, saya mau cari DP 0%, tapi kenyataannya teman-teman fokus kepada mencari. Kalau saya enggak, terbalik. Deal closing mastery adalah bagaimana teman-teman eksekusi. Cara kita eksekusi, baru kita bicara iklan. Eksekusinya nih, kalau saya bicara di deal closing mastery, you eksekusi seperti apa? Misalnya, saya mau eksekusi seperti ini. Ya, berarti kita nanti iklannya seperti ini. Jadi, sebelum kita beriklan, kita sudah tahu cara eksekusinya. Ya, itu dalam kalau dalam deal closing mastery ada yang namanya, selain lead generation itu ada yang bagaimana namanya lead konversi ya. Lead konversi itu bagaimana kita mengkonversi lead yang tadi ini lead konversi ya di bagian berapa nih? Lead konversi itu bagaimana kita mencari mengkonversi lead dari lead generation tadi menjadi sebuah closing. Jadi banyak tekniknya dalam lead konversi, mengkonversi lead ya. Karena gini teman-teman ya, tidak bahasa yang digunakan dalam, jadi yang pertama ada advertise. Saya posisinya adalah bagaimana sih kita membuat advertise dulu, membuat cara beriklannya ya. Jadi membuat cara beriklan advertise ya. Advertise, kemudian setelah advertise ada yang namanya handling online ya. Jadi kalau saya tuliskan begini nih ya teman-teman ya. Ada yang namanya advertise. Advertise itu iklan ya. Ini kelihatan kali ya. Nah, advertise itu iklan, teman-teman. Iklan ya. Advertise itu iklan. Nah, dari advertise itu nanti ada yang namanya dari teman-teman beriklan. Iklan ini ada dalamnya Facebook Ad atau IG atau medsos atau dan lain-lain gitu ya. Di sini tadi terjadi namanya handling online gitu ya. Handling online itu, nah ini yang menerima apapun yang berkenaan dengan closing ya, apa itu berkenaan dengan teman-teman iklan ya, namanya handling online. Jadi handling online itu bagian bagian menerima iklan dan bagaimana jadi dia men-screening gitu ya, men-screening handling online. Nah, dari handling online ini ya ketemu namanya handling offline. Nah, tugasnya mereka bagaimana handling online ini mengundang konsumen suruh datang dan tugasnya suruh datang. Isinya bahasa mengundang di advertise dengan bahasa mengundang di handling online ya. Ini berbeda teman-teman, berbeda ya. Karena advertise itu tugasnya adalah bagaimana dia mencari sebanyak-banyaknya prospek dilarikan ke handling online. Nah, handling online tugasnya bagaimana dia mengundang konsumen suruh datang ya. Yang pertama itu, yang kedua dia screening database apa sih yang terjadi dari iklan-iklan itu. Ada yang Pak saya mau DP 0%, Pak saya mau cicilan, Pak saya mau cash bertahap. Itu semuanya terscreening dari handling online. Nah, si handling online ini dia mendapat database karena advertise-nya bahasanya seperti itu. Jadi perubahan antara bahasa copywriting yang terjadi di dalam handling advertise itu didapat dari apa yang disampaikan ke market. Jadi ketika disampaikan ke market seperti target yang tidak sesuai dengan teman-teman, maka yang terjadi adalah handling online men-screening database agak sulit tuh. Ketika dia bangun
untuk membagi market mana yang istilahnya market mana yang cash, mana yang cash bertahap, mana market yang cicilan, mana apa, itu terjadi masih database berantakan tuh di dalam handling online. Dan kemudian database itu di screening ke dalam bagaimana sih cara handling online itu mengundang ya, bahasa mengundang untuk survei ya, itu yang terjadi. Nah, bertugas handling offline ini tugasnya adalah bagaimana dia mengeksekusi apa yang terdapat dari iklan ya. Jadi gini teman, bahasa iklan itu berbeda ketika orang itu datang karena dia melayani. Artinya yang pertama dia mendapatkan online ya, handling online itu menerima copywriting dan online. Yang kedua, handling offline itu tugasnya melayani karena dia berhubungan langsung dengan konsumen. Itu yang perlu digarisbawahi karena hubungannya adalah advertising itu tidak apa ya namanya bahasa copywriting ya, artinya dia hanya menerima chat dan tidak tahu siapa yang menerima chat saya, dan kemudian dia hanya ingin informasi yang diberikan kepada konsumen yang dari advertise itu benar-benar sesuai dengan iklan gitu ya. Dan kemudian kalau mereka kecewa ya mereka cabut gitu ya, mereka tidak akan terusin ya, tidak akan teruskan. Nah, kemudian kalau misalnya sudah terjadi seperti itu, berarti advertise lead itu semakin besar tuh. Ya, lead itu semakin besar di dalam apa ya? Yang menerima gitu ya, tapi mereka tidak bisa mengundang, bahasa mengundangnya mungkin lemah di situ. Dan kemudian ada kalau sudah terjadi survei, mereka dalam survei dan itu tidak di tim deal maker di lapangan tidak kalau bagi saya tidak mumpuni, itu yang terjadi kelemahan di situ. Artinya kalau dalam konsep marketing ya, kalau dalam konsep marketing Josh Soros lah ya, kalau kita mencari properti yang bagus biasanya 100 ya, 100 kemudian 10 gitu ya, 3, 1, itu konsepnya kalau dalam mencari properti. Nah, dalam mencari konsumen juga rata-rata ketika terjadi dari mulai advertise sampai offline itu terjadinya sama seperti itu ya. Jadi 100 itu dia si advertise itu mencari sebanyak-banyaknya prospek ya, mencari sebanyak-banyaknya prospek. Kemudian nah dari prospek itu handling online ini ya, dari sebanyak itu udah di screening kanan kiri ya, kemudian diundang yang 100 tadi diundang. Rupanya yang datang itu nggak sampai 100 karena sudah mereka cuma tanya-tanya doang lah, kemudian tidak sesuai persyaratan lah, DP-nya nggak kuat lah karena dibilang DP 0% atau DP hanya 50 juta punya rumah, totalnya pas waktu dia tanya minimal 30% rumah dibangun. Itu yang kelemahannya. Jadi dari 100 orang yang dicari dalam advertise, kemudian terjadi 10 yang datang survei ya, itu sudah bagus tuh, 10% yang datang survei. Nah, dari 10 orang yang datang survei, nah ini tinggal keputusan dari eksekusi tim eksekutor deal maker. Kalau deal makernya tidak skillnya kurang, biasanya dari 10 paling yang closing 3. Nah ya, closing 3. Nah, closing 3 ujung-ujungnya kalau misalnya dia tidak screeningnya bagus gitu ya, screeningnya tidak sampai matang gitu ya, ujung-ujungnya yang angkat cuma 1. Nah ini bagi saya kesayang adalah bagaimana teman-teman perjalanan ini kita proses deal closing mastering itu bagaimana ketika dari 100 ya, dari 100 bukan 10, kalau bisa 50% yang datang kan gitu, 50% datang, 50% ketika kita suruh datang survei minimal 25 yang datang kan gitu ya, kita 25 yang datang ya survei. Kalau tim tim skill lapangannya itu mumpuni atau mungkin skill lapangannya sudah kuat, itu minimal 50% gitu ya. Jadi yang terjadi seperti saya tuh ya kemarin datang ya, dari total advertise yang dicari gitu ya, total advertise yang dicari itu totalnya ada sekitar 59 ya, 59 advertise, dan kemudian yang di screening itu yang datang tipis dia. Artinya dari 59 itu yang posisi yang database yang oke,
itu ada di sekitar 29 diundang, ada yang alasannya inilah sibuk ini kayak seperti ini. Hari ini tadi nih undangan saya ada sekitar 29 hari ini ya. Itu sudah di screening tuh, artinya sudah bagus semua tuh orang-orangnya karena sudah di screening dari online. Dan banyak yang datang, ada yang Pak mohon maaf Pak hari ini saya nggak bisa datang, besok aja karena ada ziarah gitu ya. Terus kemudian ada pergi ke rumah saudara lah, ada apalah gitu ya. Akhirnya itu yang terjadi, dan dari situlah kalau misalnya datang hari ini ya, kayak tadi itu datang sudah closing. Artinya apapun yang kita lakukan dari perjalanan di closing mastery adalah bagaimana cara kita beriklan, yang kemudian bagaimana kita menghandle iklan itu, yang berikutnya bagaimana sih orang ketika datang survei kita melayani dengan baik, dan itulah yang dibutuhkan skill lapangan, dan itulah yang terjadi closing. Jadi peningkatan closing itu terjadi dari dari yang teman-teman lakukan sekarang ini banyak ya. Saya lihat pengalaman teman-teman kulitnya besar ya, mereka tidak bisa closing itu karena ya tadi ya sayang database, mereka salah cara beriklan ya. Kuncinya gini teman-teman, salah teman-teman cara beriklan dan tidak bisa closing adalah ketika teman-teman bikin copywriting, leadnya banyak. Nah, leadnya banyak, tapi teman-teman untuk closing itu paling potensinya cuman 0,5, kadang-kadang belum nyampe 1%. Itu terjadi berarti teman-teman salah menentukan target ya, salah menentukan target. Untuk FB ad, mungkin IG ad atau Google gitu ya, teman-teman sudah benar, saya yakin. Nah, potensi teman-teman, saya akan dapat market seperti ini. Tapi pada kenyataannya market yang datang beda-beda. Ya kita kan inginnya, saya ingin dapatkan konsumen seperti ini. Misalnya, mungkin yang lolos by checking yang terjadi adalah konsumen yang datang tidak sesuai apa yang teman-teman targetkan. Itu yang terjadi. Makanya ada deal closing mastery itu saya buat itu untuk bagaimana sih teman-teman dari 100, biasanya 100, 10, 3, 1. Bagaimana teman-teman 100 undangannya itu yang datang 50 gitu ya, yang datang 50 di handle online, terus yang closing naik lagi ya 25 gitu ya, dan yang survei 25, dan yang closing minimal naik lah. Deal closing mastery itu terjadi karena dengan awalnya sih sebenarnya saya membantu teman-teman bagaimana sih teman-teman meningkatkan meningkatkan potensi tim marketing ya. Bagaimana sih orang tim marketing teman-teman di dalam, mungkin teman-teman yang menonton ini ada developer gitu ya, atau kemudian ada yang broker, ada yang penjual broker, itu meningkatkan skill marketing yang pertama ya. Nah, skill itu skill marketing itu diasah ya. Kemudian kita asah kalau dalam deal closing mastery kita asah ya. Kemudian setelah itu bagaimana sih tim screening handling online ya, bagaimana cara bahasa mengundang, copywriting dan lain-lain, dan kemudian kita naik ke atas, kemudian bagaimana sih cara mencari benar-benar prospek yang teman-teman inginkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.